Kemarin kita sempat ngobrol ya, ternyata roda belakangnya ini bisa belok-belok seperti apa? Saya speechless karena luar biasa loh. Ini travel haji dan umroh membuat bis double decker atau 2 tingkat semewah ini. Yes. Rate 1 sampai 10 untuk bis Jakimani berapa nilainya? Wow, 10 plus. Oke, sekarang kita udah ada di workshopnya Garasi Adi Putro. Mau lihat Mas Adi. Oh, ya Mas Tommy. Kabar, kenalin Mas Adi. Alhamdulillah. Mas Adi ini adalah tim kontennya Adi Putro ya, Yes. yang mau bantu kita jelasin tentang bus-bus di Jakimani. Nah, sekarang kita mau lihat busnya nih Mas Adi. Oke. Sudah sampai semana proses pembuatannya nih? Yuk, Ini kita masih melanjutkan proses finishing karena kemarin kan dibawa ke balai kota dan itu kebetulan dalam keadaan belum selesai. Jadi kita lanjutin sekarang. Oke, sekarang kita sudah berada di depan bus Jejak Imani yang masih dalam proses finishing ya Mas Adi ya? Finishing, betul. Nah, sambil menunggu proses finishing kita mau coba review tipis-tipis bus Jejak Imani. Asik. Kemarin tuh kita udah pernah ngobrol ya Mas Adi ya, ngomong masalah bus. Ya, Nah, ternyata bus itu beda sama mobil ya. Ketika mobil kita beli dari dealer, keluar sudah jadi bentuk mobil lah. Sedangkan Betul. bus ini nggak sama kayak mobil lah. Bisa diceritain nggak? oke. Jadi kalau kita mau bikin bis atau beli bis gitu ya, ada 4 komponen yang harus kita perhatikan. Yang pertama itu sasis, kemudian bangku, AC, yang terakhir adalah karoseri. Jadi kita beli sasisnya dulu nih. Sasis itu ada banyak mereknya. Kalau yang digunakan oleh armada milik Jejak Imani, ini sasisnya tipe Mercedes-Benz. Untuk sasis tipe lain ada dari Hino, Mercy, Scania, Volvo, dan lain sebagainya. Sambil jalan, aku mau tanya, sasis yang dipakai di bus Jakimani ini tipenya apa sih Mas? Oke, kalau yang ini Mercedes-Benz tipe tercanggih, Mas, di Indonesia. Tercanggih, harganya termahal, fiturnya terlengkap. Ini kalau kita lihat di bagian depan, belum ada sasis lain di Indonesia yang menggunakan fitur yang menjadi standar seperti ini. Ini sudah standar dari sasis Mercedes-Benz 2445, yaitu fitur ADAS, Advanced Driver Assistance System. Jadi dia ada sensor di sebelah sini, kemudian nanti di sini akan dipasangkan kamera. Secara simpelnya, ini berfungsi untuk meningkatkan keamanan kita. Jadi misalnya bis ini lagi berjalan gitu ya, kemudian tiba-tiba ada mobil nih nyelonong masuk gitu ya. Nah ini bisnya bisa memperlambat lajunya supaya nggak nabrak. Jadi untuk penumpang juga lebih smooth, pergerakannya lebih safety juga. Dan ini yang menarik nih, bis kita ini double decker ya Mas Adi ya? Betul. Kalau double decker itu adalah bis 2 tingkat. Jadi ada dek bawah dan dek atas. Ada tangga yang menghubungkan antara dek bawah dan dek atas. Bedanya seperti itu. Karena kalau zaman sekarang itu kan ada varian lain seperti sleeper. Kesannya itu double decker, padahal bukan. Inilah yang dinamakan double decker. Dan untuk dimensi dari bis ini panjangnya 13,5 meter Mas, karena sasisnya triple axle. Ada 2 ban belakang. Kemudian untuk tingginya ini 4,15 meter dan lebarnya 2,5 meter. Yang spesial di sini fiturnya juga udah lengkap. Ada fitur air suspension atau suspensi udara. Kemudian ada fitur anti-lock braking system yang mencegah penguncian remnya. Jadi nggak ngepot gitu Mas. Kemudian juga ada electronic stability program supaya bisnya jadi lebih stabil. Aku penasaran nih sama roda belakangnya nih. Oke, Lihat ya. kita lihat lebih dekat. Nah, kemarin kita sempat ngobrol ya, ternyata roda belakangnya ini bisa belok-belok. Betul. Itu gimana Mas Adi? Jadi dia untuk menambah radius putar dan beloknya ini berlawanan arah dengan roda yang ada di depan.
Jadi kalau misalnya kita belokin ke kiri, Ya. roda depan akan belok ke kiri. Sementara roda yang belakang ini beloknya ke kanan. Jadi kan menambah radius putar. Gini. Dan yang spesial juga di sini sasis Mercedes-Benz 2445 sudah built-in velg aluminium. Keunggulannya juga ada. Jadi nggak cuma buat gaya-gayaan doang, Mas. Kita sebagai penumpang bisa merasakan performa pengereman dengan lebih baik karena velg aluminium ini bisa melepaskan panas yang lebih baik dibandingkan bahan yang lainnya. Kemudian karena bobotnya lebih ringan dibandingkan bahan yang lainnya, maka ini bisa menghemat bahan bakar, menambah panjang umur ban, dan menambah stabilitas bus saat bus dikendarai. Oke, sekarang ini bagian paling penting nih. Penasaran mau lihat? Ya, kita lihat ke dalam. Oke, sekarang kita sudah berada di dalam bus Jejak Imani. Seperti apa? Saya speechless karena luar biasa loh. Ini travel haji dan umroh membuat bis double decker atau 2 tingkat semewah ini. Ini tampilan depannya ini udah kayak rumah ya. Jadi benar-benar livable, mewah. Ada TV-nya, ada speaker, kemudian ada CCTV di bagian depan. Nah, ini ada sekat, ada pintu yang bisa kita buka. Itu untuk tempat penyimpanan barang. Kemudian di sini juga ada intercom untuk komunikasi dengan driver. Jadi misalnya kita mau mengeraskan suara musik gitu ya. Nah, itu bisa minta tolong ke drivernya. Atau mungkin ingin lebih dingin lagi AC-nya, itu bisa. Kemudian di sini juga sudah ada fasilitas keamanan seperti jendela darurat. Kemudian ada palu darurat pemecah kaca. Ada APAR juga, alias alat pemadam api ringan. Terus kalau kita lihat lurus ke sana nih, Mas. Wah, ada fasilitas lagi nih. Ada toilet, kemudian ada kursi untuk mungkin trip attendant ya nyebutnya ya, atau apapun itu. Ada kulkas juga, ada rak seperti mini pantry ya kelihatannya. Cakep banget. Satu hal yang mau kita tekankan ya, ini toilet di dalam bis hanya boleh digunakan untuk buang air kecil pada saat bus berjalan. Jadi nggak boleh untuk buang air besar. Oke, dan pada saat bus berhenti seperti saat isi bahan bakar, ataupun mungkin saat di bandara gitu ya, saat bis berhenti gitu ya, nurunin penumpang, jadi jangan pakai toilet yang ada di dalam bus. Dan jangan lupa juga untuk dinyalain lampu interior toilet dan keran serta exhaust dari toiletnya seperti ini. Oke, yuk kita ke dek atas. Di sini total berapa bangku, Mas Adi? Ini kalau saya hitung sepertinya 34 ya atau 32 ya. Bagian atas. Ya, sekilas saya hitung, saya belum menghitung dengan detail sih di sini. Cuma untuk double decker idealnya itu di dek atas mulai dari 36 kursi. Itu udah ideal banget. Kalau lebih dikit berarti lebih bagus karena legroomnya lebih longgar. Saya lihat ini juga longgar-longgar banget sih legroomnya, jadi tetap nyaman untuk yang tinggi badannya 175 cm atau ke atas. Ada satu yang spesial yang mau kita bahas. Oke. Tahu nggak apa yang mau dibahas? Wah, ini. Wah. Ini yang spesial nih. Mantap. Vokal. Bisa dijelasin, Mas Adi, kenapa kita pakai speaker vokal? Karena untuk membuat perjalanan kita jadi lebih enak gitu ya, lebih berkelas gitu ya, lebih berkelas, jadi di-upgrade lah menggunakan vokal. Oke. Gokil, ini merek yang nggak kaleng-kaleng nih. Luar biasa. Walaupun ini ada penutupnya ya, bisa kita buka dan kita tutup seperti ini, tapi tetap suaranya bisa keluar atau terdistribusi dengan baik gitu. Untuk bagian belakang ini apa, Mas? Kalau di bagian belakang ini ada sekat ya, dan ini ada ruang serbaguna, bisa untuk istirahat driver atau mungkin untuk buat naruh barang penyimpanan ya, mungkin bantal, selimut atau apa snack perjalanan atau apa
Ini bisa disimpan di bagian belakang. CCTV juga sudah ada di dek atas. Jadi benar-benar safety perjalanan kita. Saya suka sih di sini ada ornamennya nih, Mas. Jejak Imani. Logo jejak Imani. Logo kebanggaan kita. Gokil. Oke. Nah, ini kita coba kursinya kali ya. Boleh. Oke. Coba. Nah, ini ada yang paling longgar nih, Mas. Oh, enak toh. Ini untuk tinggi badan 175 cm, ergonomis ya. Kemudian ada fitur Buat leg dinaikin, rest. ya. Bisa dinaikin leg rest-nya seperti ini. Oke. Terus di sini ada louver AC. Ini bisa kita arahkan hembusan AC-nya mau ke arah kita atau ke samping, ke depan, ke belakang. Ada lampu baca seperti ini, Mas. Kemudian di sini ada USB port charger tipe A dan tipe C. Oh, di atas. Di atas ada, di Biasanya belakang di bawah kursi juga ada. Nah, itu yang Oh, warna di biru. bagian belakang, Ya, yang warna biru itu ada. Dan di sini saya mau ingetin USB port charger hanya boleh digunakan untuk ngecas HP ya, nggak boleh untuk ngecas power bank, laptop, kamera, dan lain sebagainya. Jadi untuk ngecas HP juga, untuk ngecas HP aja, teman-teman. Nah, Mas Tommy, di kursi ini juga ada armrest-nya. Jadi kalau kita lihat, Mas Tommy ini kan duduknya yang di gang ya. Iya. Ada armrest yang bisa kita angkat dan kita putar, Oh, silakan. ini ya, Mas ya? Yes, betul. Nah, seperti itu. Armrest, sandaran lengan. Kalau teman-teman duduknya di pinggir jendela, bisa pakai di sini. Ini namanya integral ya, untuk sandaran lengan. Dan di sini juga ada armrest lagi di sini. Hup. Oke. Kemudian bisa direbahin ke belakang nih, Mas, kursinya. Kalau Mas Tommy duduknya Di sebelah kan kiri. di gang ya. Iya. Pakai tombol yang warna merah ini, tekan tombolnya, kemudian arahkan badannya ke belakang. Iya. Mantap. Kalau duduknya di pinggir jendela, gunakan tuas yang ada di sini, tarik tuasnya ke belakang, kemudian arahkan ke belakang seperti ini. Kalau mau ditegakkan kembali, tegakkan dulu badan kita, nanti kalau kita tarik tuasnya, kursinya akan tegak dengan sendirinya. Gini. Nyaman ya, Mas ya? Ergonomis ya? Mantap. Buat perjalanan jauh sini enak banget. Mm-mm. Aduh. Oke, sekarang kita lanjut ke bagian depan Mas Adi. Ada apa lagi di depan yang bisa dijelasin sama Mas Adi? Oke, di sini ada TV, Mas. Dan ini luar biasa, TV-nya ada dua. Ada dua. Jadi walaupun kita duduknya di belakang gitu ya, kita bisa tetap nonton dengan jelas. Nah, ini bisa dibuka. Caranya seperti ini. Nah, seperti ini. Ini sudah berbasis Android. Jadi sambil naik bis ini bisa sambil nonton YouTube, bisa nonton Netflix gitu ya. Dan bisa ditutup dengan rapat seperti ini. Lanjut kita ke arah depan, Mas. Nah, ini yang penting adalah kita ada upgrade di era JetBus 3 ke JetBus 5 jadi lebih longgar. Lebih longgar. Nah, kalau mungkin Mas Tommy pernah naik yang JetBus 3 lebih sempit ya. Kemudian di atas di sini ada jendela darurat. Terus Mas Tommy di sini ada cool box. Full box. Nah, ini pengganti ini kulkas. pendingin juga ya. Betul. Kalau tadi kan di dek bawah ada kulkas ya, Iya. di belakang kursi trip attendant. Nah, di sini pakainya full box. Jadi kalau mau minuman dingin, silakan taruh minumannya dulu, kemudian ditutup, tunggu beberapa saat, dan minuman dingin siap untuk kita nikmati. Oke, akhirnya selesai kita review busnya Jejak Imani. Keren nggak? Keren. Sekarang aku mau tanya sama Mas Adi. Yes. Rate 1 sampai 10 untuk di Jejak Imani berapa nilainya? Wow, 10 plus. Karena luar biasa, nggak terpikirkan oleh saya sebuah travel haji dan umroh bisa memiliki armada double decker. Dan memang ini tugas dari kami, Karoseri Adi Putro, untuk mewujudkan hal-hal yang sebelumnya nggak pernah terpikirkan, Mas Tommy. Luar biasa ini. Terima kasih atas kepercayaannya. Kami dari Karoseri Adi Putro sangat bahagia tentunya. Mas Adi, terima kasih atas Terima kasih waktunya. banyak. Terima kasih buat sahabat Jejak Imani yang sudah menonton review singkat dari bus Jejak Imani. Terima kasih yang sudah menonton. Jangan lupa follow akun Instagram Jejak Imani dan YouTube Jejak Imani. Terima kasih.